langit dan bumi akan berlalu. Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Dia datang untuk menghakimi saudara dan saya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya selama hidupnya. Tuhan memberikan anugerah kepada saudara untuk menikmati kekayaan-kekayaan yang ada di muka bumi, dan Dia selalu memberkati saudara. Tetapi apakah saudara yang telah menerima berkat daripada Tuhan, saudara tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau saudara terjebak di dalam kehidupan duniawi? Karena itu pada kesempatan ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau memberitahu kepada saudara bahwa ada hari Tuhan di mana Tuhan akan datang, dan hari itu dikatakan Dia datang seperti pencuri. Sama seperti seorang pencuri yang akan datang ke rumah kita tanpa kita duga-duga, demikian juga analogi ini berlaku untuk kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan Dia datang. Karena itu kita diminta supaya kita berjaga-jaga, kita menyiapkan diri sungguh-sungguh dalam hidup yang berkenan pada Tuhan. Hidup suci, hidup saleh, hidup tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, rajin untuk melayani Tuhan, rajin untuk menggunakan talenta-talenta yang kita miliki, dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah pada kesempatan ini saudara, Roh Kudus mengingatkan kepada saudara bahwa akan ada hari penghakiman, ada hari di mana Tuhan akan datang, dan Dia akan meminta pertanggungjawaban kita di dalam pengadilan yang adil. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita akan dihakimi, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudaraku, masa itu akan datang. Tapi apakah hari ini kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini benar-benar kita hidup layak di hadapan Tuhan? Apakah pada hari ini saudara memiliki pengharapan bahwa Yesus Kristus akan datang, dan dalam masa penghakiman Dia akan menghakimi setiap orang, Dia akan memisahkan kambing dengan domba? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu Tuhan adalah waktu misteri. Waktu Tuhan adalah keputusan Tuhan untuk menentukan apakah Dia akan datang kali kedua atau tidak, tanpa mengikuti persetujuan daripada saudara. Saudara mau setuju atau tidak setuju, saudara menolak atau tidak menolak tentang hari kedatangan Tuhan, tetapi hari Tuhan itu ada, dan Tuhan akan datang pada harinya dan akan menghakimi. Yang menarik saudara-saudaraku, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Langit akan lenyap dengan segala gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Semua kekayaan keindahan dunia yang kita nikmati ini akan lenyap dan akan hangus dalam nyala api pada masa kedatangan Tuhan Yesus. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa yang kita punyai hari ini, mobilkah, rumahkah, deposito uang yang banyakkah, itu sementara saja. Tapi biarlah saudara melihat bahwa segala kekayaan Tuhan beri kepada saudara, saudara bisa minta pertolongan Roh Kudus supaya saudara bisa menggunakan itu dengan baik. Bisa juga saudara menggunakan untuk dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, dan tidak dipakai untuk merusak hidup saudara, terjebak atau jatuh di dalam dosa, sehingga saudara tidak memiliki kesempatan pada waktu Tuhan Yesus datang dalam penghakiman. Saya berdoa dan berharap kiranya saudara-saudaraku, seperti dikatakan dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Saya berdoa demikian,
Dan saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita semakin hidup kudus, hidup semakin lain di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bernoda sampai pada masa penghakiman Tuhan Yesus pada waktu Ia datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.